Halo, ketemu lagi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2020. Selamat datang di bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini. Kadang-kadang saya menuliskan sesuatu yang tidak saya ucapkan di video karena memang ketika menulis itu saya punya waktu lebih untuk lebih memahami apa yang saya terima informasinya. 3 kartu Lenormand. Oke, ini adalah hari kita mengambil keputusan. Yang jelas, kita nggak mungkin tidak ngambil keputusan, dan apapun keputusan itu, kita tidak bisa mengambil keduanya. Harus salah satu. Ada yang kita selamatkan, atau kita prioritaskan, dan ada yang kita relakan pada saat ini. Iya, barangkali itu kita relakan pada saat ini, give back. Ini satu kartu untuk tema yang pertama. Ini waktunya untuk kita melakukan hal yang berbeda. Dan tujuan utama kita adalah melayani, serve. Memberi kepada orang lain dan tidak berfokus pada diri sendiri hari ini. Karena apa? Karena kita memberi dengan penuh keikhlasan, ya. Without any thoughts or expectation. Jadi kalau kita memberi kepada fakir, miskin, itu kita tidak pernah mengharapkan yang kita berikan itu akan mengembalikan pada kita. Bukan dia yang akan mengembalikan kepada kita, dan kita semua udah tahu itu, ya. Yang akan mengembalikan budi baik kita, diucapkan atau tidak, itu adalah energi lain yang lebih besar, yang lebih mampu dari kita, dan itu akan kembali berkali lipat kepada kita. And we have to believe that, no? Dan kalau bagi kita umat beragama di Indonesia, semua agama itu mengajarkan hal tersebut, ya, memberikan pada yang membutuhkan dan hanya mengharapkan keridhaan dari Yang Maha Kuasa. Isn't that the point? Nah, poin itu hari ini dikasih highlight, ya. Kalau kita memberi, kita tidak mengharapkan kembali pemberian kita dari orang yang diberi, tetapi kita mengharapkan keridhaan dari Yang Maha Pencipta. Itu pesan utamanya. Jadi kalau kita punya keyakinan itu, apapun yang kita relakan itu nggak akan pernah hilang, karena dia pasti kembali ke kita dalam jumlah yang kali lipat, kan? Ada rumusnya. Kalau teman-teman yang agama Islam, kan, kita pernah dengar berbagai cerita tentang pengalian tersebut, 7 kali lah, whatever itu, saya nggak ngerti. Tapi itu menunjukkan bahwa yang kita berikan dengan apa yang kita peroleh, itu justru semua kebaikan akan kembali kepada kita lagi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Nah, ini previous card-nya adalah focus on your priority. Jadi sebenarnya dari awal ketika hari ini kita harus memilih, kita sebenarnya tanpa terlalu banyak pertimbangan, sebenarnya kita sudah tahu mana yang prioritas. Dan kalau saatnya tiba di mana kita harus memilih, kita udah tahu kok apa yang harus dipilih. Karena kita udah pernah fokus dengan prioritas kita, apa yang terbaik buat kita. Dan saat ini current situation-nya adalah words of abundance. Mungkin ini adalah saat ketika apapun pemberian di masa lalu sekarang udah datang kepada kita. Jadi bukan hanya kita serve, tetapi kita juga sudah menerima hadiah atau balasan kebaikan kita, words of abundance. Dan karena conscious consumer, saya kemudian jadi teringat, kalau misalnya teman-teman dikasih abundance dalam jumlah besar, uang yang begitu banyak, ini ada pesan yang bilang 8, hati-hati, jangan mentang-mentang punya uang banyak, kamu tidak memikirkan apa yang menjadi keharusan yang untuk menyelamatkan dirimu. Oke, kalimatnya membingungkan, tapi kira-kira seperti ini. Kalau kita punya duit banyak, kan kita cenderung datang ke toko, apa yang kita sukai, kita impikan, nggak begitu kita butuhkan sih, harganya
mahal sekali, tapi mumpung kita punya duit, kita keluarkan uang itu karena worth it, dan kita menganggap bahwa itu hadiah untuk diri kita sendiri. Kita menghadiahi diri kita karena kita sudah bekerja keras, something like that. It's okay ya. Dan aku juga nggak pernah akan mengatakan sesuatu kepada orang yang punya pilihan tentang barang apa yang ingin dibeli atas uang yang dipegang, dan apalagi itu atas jerih payahnya sendiri. Tapi somehow informasi ini datang, so mungkin buat beberapa orang ada yang agak sedikit lepas kendali dan mungkin akan menyesali sudah membeli hal yang tadinya dipikir sangat diinginkan, ternyata setelah uangnya keluar, ternyata saya nggak gitu-gitu amat. Atau ternyata saya butuh lain yang perlu sumber dana dari yang tadinya saya paling nggak tidak sengaja sudah dikeluarkan untuk barang tersebut. Oke, jadi itu kita harus merelakan ya, karena gambar celuritnya tadi merelakan bahwa mungkin ada hal yang lebih prioritas daripada kesenangan kita hari ini. Barangkali lebih tepatnya, bagaimana kalau kita tunda sehari tidak membeli sesuatu kalau kita dapat duit banyak hari ini, please ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, besok tahun baru mungkin teman-teman tiba-tiba butuh duit banyak juga. Anyway, tahun baru Cina biasanya dikaitkan dengan keberlimpahan. Ya barangkali ini juga ya informasi yang masuk buat kita hari ini, keberlimpahan. Tapi semua keberlimpahan, semua hal yang kita keluarkan, yang kita putuskan selalu ada konsekuensinya. Dan barangkali itu hanya itu yang ingin diingatkan. Kamu punya hak untuk mengeluarkan uang yang kamu punya, apalagi atas jerih payah sendiri. Just remember, mungkin ada kebutuhan lain di depan. Iya, saya jadi cerewet sekali ya hari ini. Saya juga bingung. Kenapa? Bulan ketemu dengan Merkurius yang retro. Iya, jadi sebenarnya teman-teman, apa boleh buat, saya harus mengatakan kalau membeli sesuatu, apalagi membeli barang elektronik, hari ini perlu extra careful. Oke, perlu extra careful. Itu aja. Itu yang saya bisa katakan. Nah, bulan sekarang ada di 15 derajat 29 menit dan matahari di 22 derajat pukul 12. Jadi dalam waktu dekat akan ada bulan baru. Kalau kita ngintip tanggal 12, new moon ini terjadinya pukul 2 pagi. Jadi jam 12 ini belum ketemu dengan matahari, tetapi besok. Jadi energinya sudah terbawa dari hari ini adalah energi bulan baru di Aquarius atau tahun baru buat perhitungan kalender Cina, masuk ke tahun kerbau emas ya, kerbau metal. Saya nggak belajar khusus astrologi Cina. Kemudian satu hal lagi, kalau dari penggambaran ini besok barangkali ya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah pada saat yang bersama Venus dan Jupiter itu akan conjunction. Nah, pada tanggal 11 kita lihat Venus masih di 12 derajat 3 menit, Jupiter ada di 12 derajat 28 menit, jadi Venus lebih kecil. Nah, dalam astrologi Western, ketika satu planet melampaui planet yang lain, itu selalu ada maknanya. Selalu ada maknanya. Dan karena Venus itu termasuk planet personal, dan biasanya orang sangat peduli dengan Venus, karena yang diatur oleh Venus adalah tentang kepemilikan, tentang hubungan, maka ini adalah termasuk planet yang biasanya kita ingin ketahui. Nah, di tanggal 12, itu nanti Venus akan melampaui Jupiter. So, seperti saya pernah sampaikan, setiap bulan baru atau bulan purnama, entah mengapa selalu selama saya belajar astrologi Western ini, karena yang saya pelajari itu utamanya, selalu ada planet-planet penting yang membentuk hubungan sempurna, entah dalam bentuk tadi conjunction atau sextile atau trine, apapun, tepat di titik atau di derajat yang sama di dalam satu zodiak atau di zodiak yang lain, dan itu memberi nuansa yang luar biasa. Dan pada saat ini ketika bulan
bersamaan dengan Jupiter, Venus bersama dengan Jupiter, maka ini adalah keberuntungan, ya. Venus kan tentang keberuntungan tadi kan, tentang kepemilikan, tentang hubungan, ketemu dengan Jupiter, sesuatu yang membawa kayak Wheel of Fortune. Itu kalau kartunya Wheel of Fortune itu adalah keberuntungan yang kita nggak tahu dari mana datangnya, karena kita tidak mengantisipasi, tetapi sebenarnya juga adalah fungsi dari tabungan kita. Itu yang selalu saya sampaikan. Tapi ada hal yang sangat positif yang lebih besar dari biasanya, karena itu fungsinya Jupiter. Jadi mudah-mudahan di tahun ini, ya ini kan doa ya, doanya adalah keberlimpahan itu menjadi bagian dari kita, karena mengawali tahun baru, tanda petik buat yang perhitungan kalendernya Cina, ya, mengawali tahun ini dengan keberlimpahan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi tema utama dari tahun 2021 ini ketika memasuki tahun kerbau metal. Oke. Ini namanya doa. Doa doesn't matter. Sebenarnya itu adalah doa dalam keseharian apapun itu. Ketika kita selalu punya koneksi, kita rasanya ingin menyampaikan rasa excited kita. Kan kita juga kalau punya hubungan dekat dengan seseorang, kalau kita happy, kita ingin bercerita. Kira-kira hubungannya seperti itu. Wow, kita lihat langsung Two of Cups. Di sini situasinya, ya. Two of Cups ini penggambarannya adalah ketika dua belah pihak, ya, siapapun, dalam konteks apapun, itu saling memahami, saling mengerti, saling memaafkan, dan semua adalah dengan niatan baik. Niatan baik. Dan kita lihat bedanya The Lovers dengan Two of Cups. Saya ingatkan kembali karena saya pernah cerita panjang lebar juga tentang itu. Kalau The Lovers itu telanjang, ya, telanjang itu tidak selalu terkait dengan seksualitas, tetapi terkait bahwa dalam The Lovers, dan itu kartu Major Arcana, adalah di situ ada honesty, ada sesuatu yang mau tidak mau harus diketahui, ya, karena segitu hubungan itu memaksa dua belah pihak untuk saling jujur. Kalau tidak jujur pun terpaksa tahu, karena mau tidak mau akan tahu, karena hubungan itu adalah hubungan yang dekat. Nah, di Two of Cups ini pakai baju. Artinya ini fully mannered, ya. Jadi kita santun, ya, istilahnya santun itu kalau pihak kita tidak ingin mengekspresikan semua perasaan kita, sah-sah saja, dan pihak yang satunya menerima itu sebagai bagian dari penghormatan atas privasinya yang lain, tetapi masing-masing punya niatan baik. So, jadi kalau saya melihat penggambaran ini untuk situasi di mana kita ingin mengawali bulan baru di Aquarius, artinya kita ingin mengawali satu yang baru ke depan, adalah kita memberi batasan mana yang engkau, mana yang saya, tapi saya menghargai dia, dia menghargai saya, dan intensinya masing-masing adalah untuk memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan buat orang lain. But it is something new. Jadi biasanya mungkin kita agak berantakan, ya, agak messy untuk hubungan ini. Kadang kita melampaui batas, kadang dia melampaui batas. Merkurius retro. Ya, saya ngomongnya belibet dari kemarin. Ya, memang ini adalah hubungan yang relatif baru, dan masing-masing masih harus banyak belajar. But you can do it, ya. Jangan cepat, ini kan posisinya adalah di saran, jadi jangan cepat putus asa, karena apapun yang engkau bina pada saat ini, itu worth it untuk diperjuangkan, Strength ini menunjukkan bahwa kalau susah, kalau penuh dengan ujian, bertahan. Yakin bahwa pertemuan ini, kedekatan ini akan punya manfaat kemudian hanya kalau kita menjaga privasi masing-masing, ya. Di sini nggak ada lagi yang ini Three of Cups itu kan cuman sekedar happy aja, ya.
Enggak, jadi ada sesuatu yang lebih dalam, beyond that. Jadi ada yang lebih penting daripada sekedar mencari bahagia bersama. Jadi artinya kalau ini ada ujian, lewati ujian ini bersama. Ya, menjadi kuat bersama. Sama-sama berjuang. Apakah itu mudah? Tidak, karena yang diuji adalah apakah kita masih bisa percaya dengan dia, dan apakah dia masih bisa percaya kepada kita. Three of Cups terbalik. Oke, itu juga sebenarnya energinya Aquarius ya, ketika kita menemukan siapa sebenarnya orang-orang yang pantas masuk ke dalam kehidupan kita, yang bisa kita percaya, yang bisa membangun saling kepercayaan. It's only in your aloneness you will come to know your deep connectedness with all creation. Ya, ini memang kembali lagi tadi adalah tentang hubungan dengan orang lain ya, karena Two of Cups-nya ini, tapi it's not going to be easy ya. Dan barangkali tentang abundance kalau saya kumpulkan, dan tentang pilihan ini ada hal yang menjadi prioritas. Jadi kalau kita lihat pesan terakhir adalah is only in your aloneness. Kenapa ada aloneness? Kenapa ada kesendirian di sini? Karena kita konteksnya adalah kita dengan pihak lain. Tapi kita dengan pihak lain pada saat ini ujiannya adalah bagaimana kita bisa membina hubungan yang saling menghargai, yang saling bisa mempercayai. Dan untuk bisa sampai ke hubungan tersebut, maka kita harus percaya dengan diri kita sendiri, dan kita sendiri yang belajar dari kesendirian kita, bagaimana kita membuat koneksi yang terdalam dengan kreasi itu sendiri. Kreasi itu kan adalah kemampuan yang datang dari diri kita, dan kalau kita punya penghayatan, kreasi itu adalah pemberian. Jadi apapun yang menjadi pemberian, yang menjadi kelebihan kita, dan itu menjadi dasar untuk kreasi kita ke depan, melihat bahwa itu menjadi modal kita untuk berjalan ke depan, kita yakinkan bahwa kemampuan kita bina sebaik mungkin, karena itu merupakan fondasi kita membina hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kayaknya itu yang menjadi pesan utama. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.